Kalau orang tua itu, kita sebagai orang tua kira-kira mampu mendidik anak kita, mampu mengendalikan anak-anak kita, mampu mengatur jadwal anak-anak kita ibadahnya, sholatnya, kemudian belajarnya, saya justru menyarankan tidak usah mondok, biar di rumah saja. Didikan orang tua pasti lebih lebih telaten, Telaten. lebih bagus lah. Tapi syaratnya itu sudah dipastikan anak-anak akan saya didik dengan baik, ngajinya terjadwal, sholatnya terjadwal, semuanya tertata rapi. Dan itu ada beberapa contoh orang tua yang seperti itu sukses menghantarkan anak-anaknya bisa menjadi penghafal Quran, dididik oleh anaknya, oleh orang tuanya sendiri, Tanpa mondok ya? tanpa mondok, bisa itu. Masya Allah. Tetapi kalau kita kan bisa menilai diri sendiri, wah saya kayaknya tidak mampu Gak itu, mampu. tidak mampu itu. Justru maka lebih aman pasrahkan ke pondok. Hari ini anak-anak di pondok itu bagaimanapun kondisinya, insya Allah lebih baik daripada tidak mondok. Senakal-nakal, kita sebenarnya tidak boleh menyebut nakal ya, sebermasalah apapun anak-anak itu kalau di pondok pastikan dia mesti bisa sholat jamaah 5 waktu loh. 5 waktu santri itu di pondok wajib bisa, dan itu biasa di pondok itu. Kita analogikan, kita bandingkan, kita punya anak di rumah tidak mondok, sholat subuh jam setengah 6, itu orang tua sudah senang bukan main, rasa bangga, ya alhamdulillah anak saya soleh, sholat subuh sendirian di dalam kamar tidak berjamaah, itu orang tua sudah sangat sangat bangga. Bandingkan dengan santri di pondok manapun itu sholat subuh harus berjamaah, telat 1 rakaat itu sudah dianggap bermasalah. Bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat santri pengabdi dimanapun Anda berada, selamat datang di program Bersama Kiai. Di program ini insya Allah kita akan banyak membahas tentang perjuangan, hikmah, kisah inspiratif dan juga kisah-kisah dari para ulama. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita di episode kali ini. Beliau adalah salah satu pengasuh pondok pesantren tahfidz anak di daerah Tembalang, Kota Semarang. Beliau adalah Bapak Kiai Muhammad Amin MPD Al-Hafidz. Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas rawuhnya di episode kali ini. Jadi kita ini punya satu program bersama Kiai. Kita mohon barokah, mohon kisah-kisahnya, mohon petuahnya dari Pak Yai untuk kita dan juga para pemirsa yang setia untuk mengikuti program kita. Insya Allah dalam program ini ada 3 sesi. Nanti kita akan menulis bagaimana perjuangan Pak Yai, terus juga nanti bagaimana petuah-petuah Pak Yai, dan yang terakhir kita itu menginginkan satu kisah-kisah yang membuat para pemirsa ini terinspirasi dari kisah ini. Insya Allah. Untuk menyikat waktu kita mulai aja Pak Yai. Untuk yang pertama, ini kan para pemirsa belum semuanya kenal Yai. Yai ini profil singkatnya seperti apa? Untuk kelahiran dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dilahirkan di kota Demak yang itu terkenal dengan kota wali. Kemudian setelah lulus SD saya mulai mondok. Jadi mondok itu sudah
sudah lulus kelas SD 6, Masya terus kemudian pondok sampai sampai enggak pulang. Wah, sampai menjelang luar pernikahan. biasa. Saya mondok dan sekolah formalnya itu di Genu Karangroto, tepatnya di Pondok Pesantren As-Solihiyah Yayasan Hidayatun Subhan. Itu tadi. Untuk perjuangannya, ini kan nyantri dari kecil gitu. Kan banyak orang tua yang kasihan anak saya harus berpisah, tapi ini Yai itu dari kecil itu sudah mondok. Ini Ya, ini perlu diceritakan sama para pemirsa ini. Bagaimana perjuangan mondok dari kecil ini gitu. iya. Waktu itu tren mondok memang lulus SD, lulus SMP itu mondok. Gitu. Dan itu juga belum banyak sih yang mondok, apalagi yang waktu itu orang desa itu yang sempat kuliah juga masih bisa dihitung dengan Iya. jari. Tapi orang tua saya itu petani murni, Ustaz. Di petani, kita itu hidup di petani. Saya bukan anak kiai ulama, tidak. Tetapi orang tua saya mempunyai cita-cita yang besar. Memang sering nasihat-nasihat, kemudian motivasi-motivasi yang kelak berharap. Tentu kalau orang tua berharap itu pasti diiringi dengan doa, dan doa orang tua itu pasti tulus. Konon doa yang bisa menggetarkan aras itu juga doa orang tua kita. Harapan dan doa bapak saya itulah yang membuat kemudian setelah saya menikah terus berdomisili di daerah Tembalang, tepatnya di Durenan Indah itu, kita mulai merintis. Sebenarnya cita-cita awal itu bukan pondok sih, hanya yang penting kita dimanapun, pesan dari Bapak Kiai, pesan orang tua itu dimanapun kita berada kita menyebarkan ilmu gitu. Jadi awalnya juga dari anak kampung, ngaji 1-2 kita telateni begitu, kemudian lama-lama berkembang dan berdirilah Pondok Pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi. Alasannya kenapa lebih memilih anak-anak apa? Jadi mungkin pertama terinspirasi dari anak saya itu masih kecil, jadi lulus TK kita pondokkan. Masya Allah. Tapi proses menuju ke pondok itu bukan tiba-tiba ujuk-ujuk atau simsalabim, itu enggak. Prosesnya itu juga sangat panjang, artinya kita sering ajak dolan-dolan ke pondok-pondok yang memang orientasi kita itu pondok-pondok anak. Akhirnya ketemulah pondok pesantren anak-anak yang itu memang khusus anak-anak. Jadi komunitasnya komunitas anak-anak. Dan karena di pondok anak pasti setiap sambangan ke pondok itu melihat anak-anak kecil sholat berjamaah bareng-bareng, makan bersama-sama, bisa orang tua, bukan berarti kemudian mereka merana bersedih, ternyata tidak, mereka juga ceria, mereka juga main-main gitu. Itu pertama. Yang kedua, alasan kita memilih pondok pesantren anak itu karena kalau zaman kita, saya, panjenengan, atau orang-orang tua kita, kakak-kakak kita itu tren mondok itu memang dari lulus SMP itu baru dipondokkan, atau bahkan lulus usia SMA itu baru mondok, dan nanti mentok kalau yang putri itu sampai dilamar baru pulang gitu. Itu dulu. Tetapi sekarang ini dengan begitu dahsyatnya pengaruh dari handphone, multimedia dan lain sebagainya, itu kalau orang tua menunggu anak mondok setelah lulus SMP
setelah lulus SD, apakah ada jaminan anak itu akan menurut? Jin. Sedangkan anak sekarang itu usia TK saja sudah pinter, Pinter IT ya, pinter IT. HP-an dan Nah, sebagainya. gitu. Jadi sangat sulit kita untuk membujuk anak-anak ketika sudah usia SMP untuk tiba-tiba mondok. Ayo, tetap ini tidak semuanya, sebagian juga bisa. Tetapi kenapa kita pilih anak itu sebenarnya itu juga membantu orang tua yang banyak keluhan-keluhan tentang di rumah tidak bisa mendidik, kemudian tidak bisa meninggalkan handphone dan lain sebagainya. Maka dari situ kemudian kita muncul, ya adalah anak-anak saja, pondok pesantren anak-anak saja. Selain untuk mengembangkan ilmu kita, juga sedikit kontribusi dengan agama ini, dengan orang tua kita membantu. Ini kan anak-anak ya, kita tahu lah anak-anak itu, saya juga punya anak ya, itu punya adik juga punya. Anak-anak itu kan biasanya masih ingat orang tua, masih pingin bermain. Eh, itu perjuangan Yai dari mulai merintis sampai alhamdulillah sekarang sudah banyak santrinya, itu bagaimana Yai? Maksudnya anak-anak kan beda dengan anak-anak yang sudah dewasa yang bisa diatur dengan peraturan. Ini anak-anak kan yang masih suka menangis dan lain sebagainya gitu. Mainan yang mungkin ngompol sebagainya, itu gimana Iya. ya? Oke, maka ketika orang tua memasrahkan anaknya ke pondok kita, itu yang saya tekankan kepada orang tua adalah pertama, minta bantuan, tak tolong untuk anak, ya taat peraturan begitu. Jadi di pondok anak itu ada masa sambangan. Yang sambangan itu adalah tilik orang tua, tilik anaknya di pondok. Itu bukan sendiri-sendiri seperti kita mondok zaman dahulu. Kalau zaman dahulu orang tua mau datang tanggal berapapun, minggu keberapa, jam berapapun itu Bebas. bebas. Tetapi kan besar-besar. Justru kalau ada santri yang disambangi orang tua itu yang lain seneng. Nanti bakal dapat bagian jajanan gitu kalau dulu. Tapi untuk anak-anak lain lagi beda. Maka kalau sendiri-sendiri itu menjadikan anak yang lain itu iri, gerantes gitu. Ya Allah, orang tuaku tidak pernah nyambangi, itu disambangi terus, bawa jajanan banyak begitu. Maka kita ada peraturan sambangan itu bareng-bareng, sambangan bareng-bareng bersama-sama, dan orang tua kita harapkan memang ikut membantu program ini, karena terutama awal-awal selalu saya mengatakan kepada wali santri, tolong sebelum masa sambangan jangan tilik putra-putranya, kemudian jangan video call, jangan WA, jangan karena apa? Itu anak dengan orang tua itu hatinya nyambung, terutama kalau anak baru 1 minggu sudah disambangi, itu bisa dijamin itu anak tidak kerasan di pondok. Dan itu tidak hanya 1, 2, 3 kali, berkali-kali itu seperti itu. Jadi intinya kegagalan mondok anak itu bukan dari anaknya, tapi justru dari orang tua sendiri. Maka bulan-bulan awal untuk orang tua yang memondokkan anaknya itu adalah ujian untuk orang tuanya, ujian untuk anaknya, ujian untuk ustadz-ustadznya. Itu adaptasi pertama. Kalau ini gagal, ya biasanya gagal. Kemungkinan besar gagal. Kalau ini lulus, 1, 2, 3 bulan sudah lulus, itu anak sudah enjoy lah, sudah bisa menikmati hidup di pondok itu. Masya Allah, perjuangannya memang lebih besar mengurus anak-anak santri yang kecil ya, dibanding mungkin yang besar-besar gitu kan, bisa memanfaatkan pengurus. Ya, untuk tadi pertanyaan mesti banyak problem ngompol dan lain sebagainya. Itu juga dari awal-awal. Memang kita mensyaratkan kalau bisa yang mondok itu kan usia SD ya, usia SD 1. Ada pas daftar itu kita tanya pasti,
masih ngompol apa tidak. Oh, nggih. Karena untuk ngompol itu sudah sesuatu sing merepotkan semuanya. Satu kamar ada yang ngompol satu, itu pasti akan repot Repot semuanya. semua. Repot. Maka kalau bisa kalau mau mondokkan anaknya dipastikan anaknya tidak ngompol. Atau kalau ngompol sebulan sekali masih wajar ya. Nggih, nggih. Tapi kalau setiap hari, setiap malam ngompol itu ditunda dulu. Gitu. Ah, nggih. Masya Allah. Itu para pemirsa, jadi ternyata kita jangan pernah takut untuk niat memondokkan anak itu dari mulai kecil ya, SD. Nanti banyak pengalaman yang bisa diraih. Oh Yai, untuk ini kan Yai sudah lama untuk mengasuh pondok, dan juga mungkin di beberapa daerah itu kan banyak sekali pondok-pondok anak-anak yang mungkin orang tuanya memondokkan anaknya di waktu kecil, di waktu SD. Mohon di episode kali ini Yai memberikan nasihat untuk santri yang masih mondok, untuk wali santri, dan kan bermacam-macam wali santri Yai. Ada yang kadang sudah sepenuhnya menyerahkan ke pondok, kadang ada beberapa yang memang sering ikut campur dan lain sebagainya. Itu mohon Yai nasihati ya, beri nasihat Yai, dan juga untuk pengurusnya Yai. Sekalian nih semualah elemen-elemen pondok ini mohon nasihat Yai agar bukan hanya nanti di pondok Yai, tapi pondok-pondok yang lain juga melihat dan mendengarkan dan bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Begini, pondok pesantren itu adalah saya katakan miniatur masyarakat. Miniatur masyarakat. Jadi di pondok itu juga sama hidup di masyarakat. Jangan dikira santri itu baik-baik semua. Di sana ada santri yang usil, ada santri yang mungkin nakal, ada santri yang suka membuli, itu pasti ada. Kelak di masyarakat pun sama seperti itu. Masyarakat itu juga ada yang baik, ada yang usil, ada yang suka gosip, kan begitu. Nah, itu sama. Maka santri-santri, anak-anak kita itu dididik hidup bermasyarakat dari kecil. Dari kecil itu dilatih untuk hidup tangguh begitu. Hidup yang bisa mengatasi berbagai masalah, bisa menyelesaikan berbagai masalah, dan kuat menerima tantangan-tantangan itu. Sehingga kelak hidup terjun di masyarakat juga sudah siap. Terbiasa hidup dimanapun itu, insya Allah anak santri itu sudah siap dengan berbagai macam problematika masyarakat karena sudah dilatih dari kecil, termasuk dilatih untuk kelak hidup yang kekurangan sekalipun. Karena di pondok itu kan mesti makannya tidak semewah di rumah, mandi juga tidak semudah di rumah, harus antri, makan harus antri. Itu melatih anak-anak untuk bersikap kelak itu menjadi penyabar, untuk tangguh. Intinya menjadi anak-anak yang tangguh begitu. Untuk nasihat yang umum kepada seluruh wali santri dimanapun berada gitu. Terus nanti untuk santrinya, kan sekarang apalagi santri sudah bermacam-macam modelnya ya. Begini, untuk orang tua, kalau orang tua itu kita sebagai orang tua kira-kira mampu mendidik anak kita, mampu mengendalikan anak-anak kita, mampu mengatur jadwal anak-anak kita, ibadahnya, sholatnya, kemudian belajarnya, saya justru menyarankan tidak usah mondok. Biar di rumah saja, didikan orang tua pasti lebih telaten, lebih bagus lah. Tapi syaratnya itu sudah dipastikan anak-anak akan saya didik dengan baik, ngajinya terjadwal, sholatnya terjadwal, semuanya tertata rapi. Dan itu ada beberapa contoh orang tua yang seperti itu sukses menghantarkan anak-anaknya bisa menjadi penghafal Quran, dididik oleh anaknya, oleh orang tuanya sendiri. Tanpa mondok ya? Tanpa mondok, bisa itu. Tetapi kalau kita kan bisa menilai diri sendiri.
saya kayaknya tidak mampu Nggak itu, mampu. tidak mampu itu. Justru maka lebih aman pasrahkan ke pondok. Hari ini anak-anak di pondok itu bagaimanapun kondisinya, insya Allah lebih baik daripada tidak mondok. Senakal-nakal, kita sebenarnya tidak boleh menyebut nakal ya. Sebermasalah apapun anak-anak itu kalau di pondok pastikan dia mesti bisa sholat jamaah 5 waktu loh. 5 waktu santri itu di pondok wajib bisa, dan itu biasa di pondok itu. Kita analogikan, kita bandingkan. Kita punya anak di rumah tidak mondok, sholat subuh jam 5:30, itu orang tua sudah senang bukan main. Merasa bangga, ya alhamdulillah anak saya soleh, sholat subuh sendirian di dalam kamar, tidak berjamaah. Itu orang tua sudah sangat sangat bangga. Bandingkan dengan santri. Santri di pondok manapun, itu sholat subuh harus berjamaah. Telat 1 rakaat itu sudah dianggap bermasalah. Bermasalah. Setiap hari seperti itu. Kemudian baca Quran, ngajinya. Kalau di rumah, ngaji di rumah kok bisa selesai juz amma. Itu sudah kebanggaan luar biasa. Bahkan sekolah-sekolah Islam sekalipun itu khataman juz amma itu sudah sesuatu yang luar biasa. Itu luar biasa. Tapi di pondok kan biasa itu. Juz amma berapa bulan sudah selesai. Sudah. Jadi itu perbedaannya. Sholatnya terjaga, kemudian ngajinya insya Allah terjaga, dan yang paling penting adalah di pondok itu tidak memungkinkan anak untuk main HP. Ini pondok manapun loh, pondok manapun itu bisa. Kenapa bisa? Karena tersistem, karena memang peraturannya seperti itu. Coba kita di rumah, bisakah kita mengendalikan Susah. anak-anak untuk tidak main HP? Agak susah Seperti itu. Karena kita lihat anak-anak SD, anak-anak TK juga sekarang, ya Allah, setiap hari niku selalu dengan HP. Jadi intinya Yai berarti jika mampu sendiri mengurus atau mendidik sesuai dengan nilai-nilai yang ada di pondok, silahkan ya. Silahkan. Tapi jika kita sendiri sudah tidak mampu dan memang mengukur diri, belum mampu dan saya ingin, maka harus ikhlas. Ikhlas untuk benar-benar memberikan mandat kepada pondok di Yai. Jadi apapun yang terjadi ya ikhlas gitu ya. Masya Allah. Itu jadi pesan-pesan untuk para wali santri. Untuk pengurusnya Yai, biar dimanapun biar semangat ya. Apalagi kan ini pondok anak Yai, pondok anak. Jadi perlu sekali pengurus ini mendapatkan kalimat-kalimat yang semangat gitu. Barangkali banyak pengurus yang lihat ini nanti ya. Kita kan pengurus-pengurus itu ada program untuk sowan kiai minta nasihat dari kiai. Ada kiai Mbah Yai Ulil itu membuat pesan itu menghadapi anak-anak itu, kalau ada anak yang nakal, anak yang bermasalah dan lain sebagainya, itu anggaplah dia bocah loro, anak yang sedang sakit gitu. Sakit itu diperlakukan seperti orang sakit, harus lebih ekstra kan, lebih ekstra. Pengobatannya, terus pendampingannya, sama di pondok pun seperti itu. Ustadzah itu kita harapkan untuk lebih dekat dengan anak-anak, karena di pondok itu orang tuanya ya ustadzah pengasuh, itu orang tua untuk anak-anak itu. Maka kalau ada anak-anak model misalnya sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengadu, sedikit-sedikit bercerita, itu diterima dengan baik, karena kita dianggap orang tuanya. Tentu harusnya berbangga hati kan kita dianggap sebagai orang tua. Maka kedekatan dengan anak-anak itu perlu terus ditingkatkan supaya semuanya nyaman gitu, Ustaz. Tapi ini luar biasa ini memang analogi atau bahasanya apa ya? Jadi ini jika pengurus benar-benar menghayati kalimat yang tadi Yai sampaikan ini, bahwa ternyata anak-anak yang di pondok itu bagaikan anak yang sakit ya. Ini perlakuannya mungkin seperti suster atau dokter di rumah sakit ya. Iya. Jadi benar-benar ekstra, butuh tenaga. Terus juga memang tidak bisa
terlantarkan ya. Itu luar biasa ini ya, ini benar-benar menggugah semuanya insya Allah. Dan yang terakhir ya, untuk penutup dari episode kali ini, mohon Yai memberikan kisah inspiratif dari kitab atau dari apa ya, yang mungkin kaitannya atau bisa dengan sate atau bisa dengan yang lainnya ya. Biar nyambung dengan tadi yang saya sampaikan, ada itu kisah di biografinya Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu ringkas ceritanya itu begini, Syekh Abdul Qadir Jilani itu punya pesantren, kemudian memperlakukan santri-santrinya juga seperti santri-santri yang lain, umum lah, biasa. Tetapi Syekh Abdul Qadir itu orang besar, ulama besar, sehingga banyak yang hasud. Pada saat Syekh Abdul Qadir itu difitnah, ada wali santri yang dihasut. Anakmu apa mondok di Syekh Abdul Qadir? Benar, kata orang ini. Waduh, anakmu itu diperlakukan seperti binatang di sana, diperlakukan seperti hewan. Dia itu, anakmu itu makannya itu tidak layak lah untuk manusia. Omongan seperti itu disampaikan kepada wali santri. Wali santri tidak terima. Masa anak saya itu tak pasrahkan biar mondok, biar ngaji, biar pinter, kok malah perlakukan seperti binatang. Wali santri kemudian tanpa tabayun, klarifikasi, tanpa apa-apa, langsung memboyong anaknya. Jadi langsung, anak saya mau tak boyong karena di sini tidak layak. Kemudian diboyonglah anak ini pulang ke rumah. Di rumah itu sebenarnya anak santri ini sudah banyak berubah. Dia itu sudah alim, ditanya macam-macam sudah bisa tadinya seperti itu. Tetapi kemudian sampai di rumah, orang tua ini berubah pikiran. Anak saya kok bisa pintar seperti ini ya, bisa jadi alim seperti ini. Wah, tak bawanya ke pondok lagi. Kembali lagi berarti. Kembali sowan ke kiai, sowan ke Syekh Abdul Qadir Jilani, tetapi apa yang terjadi, Syekh Abdul Qadir tidak mau menerima. Sudah tidak diterima karena orang tua ini sudah banyak suudzon dengan kiainya, berprasangka buruk, bahkan membenci kiainya, sehingga ini futuhnya tidak lagi terbuka, hikmahnya itu hilang semuanya. Anak ini sudah tidak lagi alim, tidak lagi pinter. Jadi itu bukan karena kiainya, bukan karena anaknya, tapi karena orang tuanya yang dia berbuat seperti itu, sehingga imbasnya menjadikan anaknya. Lagi-lagi saya ingin mengatakan, keberhasilan seorang santri itu orang tua juga berperan penting sekali. Maka untuk orang tua, mari anak-anaknya yang di pondok pesantren hilangkan rasa suudzon, buruk sangka dengan kiai, dengan ustadz, dengan siapapun. Demikian mungkin yang kisah yang dapat kita sampaikan. Terakhir, karena mau ditutup, saya juga sampaikan pada pertemuan ini di pondok kita, Pondok Tahfidz Anak Darul Ilmi ini, konsepnya awal memang anak-anak, tetapi sekarang sudah ada MTS-nya, usia SMP, sudah bisa. Alhamdulillah. Itu para pemirsa, jadi ternyata sekarang pondoknya Yai ini juga sudah menerima siswa-siswa yang seumuran SMP, SMA, Yai? SMA. Jadi bagi siapa saja yang berkeinginan untuk mondok, nanti bisa dipondokkan di pondoknya Yai yang alamatnya di Perum Durian Indah, RT 7 RW 6, Mangunharjo, Semarang. Tembalang ya? Tembalang itu ya. Itu mudah-mudahan dari episode kali ini dapat menggugah ya, untuk
orang tua, khususnya orang tua yang dari awal mendengarkan perjuangan Yai Mondok dari kecil, bagaimana orang tua itu memiliki cita-cita yang tinggi, doanya, sehingga Yai ini bukan dari turunan pondok pesantren ya, tapi Iya. alhamdulillah mampu membangun pondok pesantren. Itu yang sangat dibanggakan oleh siapapun orang tua di luar sana. Mudah-mudahan episode kali ini bermanfaat, dan insya Allah kedepannya juga kita akan terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif, perjuangan dan hikmah dari berbagai kiai yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti kami di channel Sahabat Santri Mengabdi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yai.